Halo para pencinta teknologi industri kimia, pernah nggak sih kalian membayangin apakah ada suatu alat industri kimia yang dapat mengalirkan material padat secara konsisten? Penasaran apakah ada alat seperti itu? Nah, di video kali ini kami akan membahas suatu alat industri kimia yang dapat mengalirkan material padat, yaitu rotary fan feeder. Nah, penasaran dengan penjelasannya? Yuk kita simak. Rotary fan feeder merupakan suatu alat industri kimia yang tujuannya untuk mengalirkan suatu material padat berbentuk bubuk ataupun butiran secara terukur dan konsisten dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam sistem industri kimia. Berikut adalah gambarnya. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam rotary fan feeder. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada fan drum, fungsinya itu untuk memutar material untuk dipindahkan. Yang kedua ada feeder housing, fungsi feeder housing ini sendiri untuk melindungi seluruh mekanisme feeder tersebut. Yang ketiga ada removable outer backplates, yang artinya piringan yang bisa dilepaskan untuk pemeliharaan alat rotary fan feeder. Yang keempat ada air fan, yaitu untuk mengatur aliran udara untuk stabilitas aliran material. Yang kelima ada adjustable inner backplate, yang fungsinya untuk mengontrol aliran material dengan posisi yang dapat diatur. Dan yang terakhir tumble rod. Nah, di tumble rod ini adalah opsional. Fungsinya itu untuk membantu mengurangi material agar tidak menggumpal. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai mekanisme alat dari rotary fan feeder. Apa sih sebenarnya mekanisme alat itu? Mekanisme alat adalah rangkaian kerja suatu alat untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan hasil yang maksimal. Prinsip kerja alat rotary fan feeder, material itu akan masuk ke dalam feeder melalui inlet ke dalam ruang feeder housing. Fan drum itu akan berputar sehingga material itu akan berpindah ke outlet melalui fan di rotor. Nah, katup airlock itu akan mengunci udara sehingga tekanannya itu tetap stabil, aliran materialnya itu akan tetap teratur tanpa ada gangguan udara. Nah, air fan itu akan mengatur aliran udaranya, yang mana itu untuk bertujuan untuk mencegah supaya tekanannya itu tidak berlebih atau kekurangan udara. Adjustable inner backplates mengatur posisi piringan belakang untuk mengontrol seberapa banyak dan seberapa cepat aliran material itu mengalir pada saat di dalam feeder. Tumble rod apabila digunakan, dia akan menguraikan material yang menggumpal dan juga akan menjaga aliran material itu supaya tetap berjalan dengan lancar. Nah, setelah material itu dipindahkan melalui feeder, maka removable outer backplates itu akan dipisahkan untuk pemeliharaan atau pencucian, dan dia juga akan menjaga feeder itu supaya tetap dalam kondisi yang optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dalam alat rotary fan feeder ini. Yang pertama, dia itu akan mengontrol aliran material itu supaya tetap teratur. Yang kedua, rotor dengan fan itu akan membantu memindahkan material. Yang ketiga, yaitu pengaturan aliran udara supaya tetap stabil. Yang keempat, yaitu penyesuaian antara volume dan juga kecepatan pada saat material itu mengalir. Nah, yang kelima, yaitu penguraian material dengan menggunakan tumble rod. Yang keenam, yaitu kemudahan pemeliharaan dengan kita menggunakan removable outer backplate. Yang ketujuh, yaitu pengeluaran material secara kontinu atau secara terus-menerus dengan menggunakan katup airlock. Yang terakhir yaitu menjaga stabilitas tekanan udara itu dengan menggunakan katup airlock. Kemudian, adapun jenis-jenis fan yang dapat digunakan dalam rotary feeder tergantung dari kegunaannya. Berikut merupakan contoh-contoh fan yang ada. Untuk penggunaannya sesuai dengan bahan yang digunakan. Nah, adapun ada jenis-jenis rotary feeder. Yang pertama itu A-type, kemudian ada D-type, terus ada CFA dan CFM. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap. Nah, untuk pemilihan jenis rotary feeder ini sendiri tergantung dari penggunaan atau bahan yang ingin digunakan. Fan feeder ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, dia bisa mengontrol dan juga mengukur aliran material yang keluar secara presisi dan juga akurat. Yang kedua, untuk pembersihannya itu dengan cara yang mudah karena desainnya yang cukup sederhana. Kemudian, bahan yang bisa digunakan untuk mengumpan itu bervariasi sehingga tidak perlu untuk membeli alat pengumpan baru untuk bahan yang berbeda. Selain itu, daya tahannya kuat sehingga jika kita menggunakannya berjam-jam bahkan berhari-hari itu tidak akan ada masalah selagi kita merawatnya dengan baik.
Nah, ada kelebihan, ada juga kekurangan dari rotary fin feeder ini. Jadi, untuk rotary fin feeder ini memerlukan perawatan yang rutin, seperti penggantian baling-baling secara berkala, yang mana akan meningkatkan pengeluaran. Selain itu, ada posibilitas di mana dia akan aus karena baling-baling kan terus berputar. Nah, makanya tadi kita perlu melakukan perawatan. Selain itu, rotary fin feeder ini hanya efektif untuk mengumpankan material padat dalam ukuran kecil dan seragam. Apabila dalam bentuk partikel yang besar seperti bongkahan-bongkahan dan juga bentuknya tidak seragam, itu akan mempercepat alatnya untuk rusak. Untuk penerapannya, rotary fin feeder ini dapat digunakan di berbagai macam industri. Yang paling banyak digunakan itu di industri semen dan industri farmasi. Selain itu, juga dapat ditemukan di industri aspal, industri kimia, industri karet, kaca, dan juga industri pembuat tepung-tepungan. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip rancangan alatnya. Nah, di sini dalam membuat alatnya kita perlu mengetahui kapasitasnya, yaitu dengan rumus Q atau kapasitas total sama dengan volume ruang antar bilah dikali kecepatan putaran dikali efisiensi sistem dan dikalikan dengan fill faktornya. Langsung saja kita masuk ke contoh perhitungannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini kita disuruh menghitung kapasitas total feedernya dalam meter kubik per jam. Nah, dari yang teman-teman baca di sini diketahui bahwa volumenya itu 0,003 meter kubik per putaran, kemudian kecepatan putarannya itu 25 rpm, kemudian efisiensi sistemnya itu 0,8 dan fill faktornya itu 0,7. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, setelah datanya diketahui, kita masukkan ke persamaan Q totalnya, kemudian kita kalikan dan ditotalkan. Jadi kapasitas totalnya didapatkan 0,042 meter kubik per menit. Kemudian kita konversikan ke kapasitas per jamnya dengan dikali 60 menit per jam. Didapatkan Q totalnya adalah 2,53 per jam.